Pancarluaskan dari kawasan Ganti Kubang, Kecamatan Gugok, Kabupaten 50 Kota. Inilah Radio Tasya FM bersama jaringan Mnet Radio. Dan kita bertemu lagi di ajang Tausiah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di langkah kedua Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 April 2021 hari Kamis, kembali bersua di udara bersama Pangeran Kubang yang akan memandu ajang Tausiah Ramadan bersama jamu tetes Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa. Dan sebelumnya selamat sore juga buat pendengar kita yang terhubung dengan jaringan radio Mnet, radio pemersatu hati selalu dinanti, FM Radio 91,2 FM Kabupaten Sijunjung, SKFM 89,7 Bukit Tinggi, Piaman FM 100,6 Kabupaten Padang Pariaman, Garis Pantai 92,0 FM Kabupaten Pesisir Selatan, Belibis 87,9 FM Kota Solo, Dama FM 91,3 Kabupaten Damastraya, Prolibas 101,3 Kabupaten Damastraya, Jaya FM di frekuensi 91,9 FM Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan MC Radio 90,8 FM Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Insya Allah hingga formasi 18 waktu Indonesia Barat kita akan menyajikan Tausiah Ramadan bersama Ustadz UG, dan nanti sahabat Sehat Mari Pro bisa bergabung untuk bertanya dengan Ustadz kita terkait pengajian beliau di nomor handphone kita 0823 86447487 dan via SMS 0823 91853040. Dan siaran kita ini juga bisa disimak di live streaming www.mnet.id. Kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz UG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu sahabat Sehat Mari Pro Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini, semoga pada sore ini dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Tidak terasa kita sudah melalui hari pertama Ramadan kemarin Ustadz ya. Semoga di hari kedua Ramadan ini kita tetap diberi kelancaran oleh Allah hingga berbuka nanti. Amin. Ustadz. Insyaallah. Apa tema kita di sore hari ini Ustadz? Hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa. Ya sahabat Sehat Mari Pro, langsung kita simak kajian Ustadz UG, yaitu tentang hal yang membatalkan puasa. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik la Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad afadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu nikmat yang dibutuhkan oleh jasad kita, mungkin itu berupa makanan ataupun minuman ataupun kesehatan dan lainnya, ataupun nikmat yang dibutuhkan oleh rohaniah kita berupa iman, ilmu,
dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak Allah memberikan nikmat-Nya kepada kita, sehingga ketika kita mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka sungguh kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi oleh sebab itu, maka semua nikmat Allah gunakanlah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita persembahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka untuk kita semua. Apabila kita pegang teguh dua pusaka itu, Rasulullah jamin lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan di dunia ataupun dalam menempuh kehidupan akhirat kelak. Dua pusaka itu adalah tak lain dan tak bukan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada hari ini kita telah memasuki puasa yang kedua pada bulan Ramadan di tahun ini. Tentulah segala apa yang telah kita lakukan, mungkin kita telah melakukan ibadah malam harinya, salat tarawih, salat witir dan sebagainya, ataupun tadarus Al-Quran, tentu kita mungkin telah mulai pada malam sebelumnya. Namun yang penting kita ketahui adalah bahwa setiap ibadah, setiap amal yang telah kita lakukan, apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah balaskan dengan pahala. Tapi di ketika apapun ibadah yang kita lakukan, kalau seandainya niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh pahala yang akan kita cari itu tidak akan kita dapatkan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu, kata Rasul, bergantung kepada apa yang dia niatkan. Maka yang ada sebab itu sebetulnya apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, baik itu berupa amaliyah ataupun ibadah, sesungguhnya tergantung kepada niat. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, berhubungan dengan ibadah puasa, tentu banyak telah kita ketahui bahwasanya ada hal yang mewajibkan kita berpuasa. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 183. Sudah jelas Allah katakan di sana bahwasanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini jelas kata Allah. Wahai orang yang telah beriman, kata Allah, diwajibkan kepadamu untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu mencapai derajat takwa. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, jika kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah kita membatasi kehidupan kita, mencari hal yang mungkin dapat membatalkan ibadah puasa kita. Jangan-jangan kita sudah susah payah untuk menahan lapar kita, haus kita, dari terbit fajar sampai terbenam matahari,
sementara mungkin hal yang membatalkan puasa juga telah kita lakukan. Artinya bahwasanya puasa yang telah kita lakukan itu batal dan tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, jadi oleh sebab itu, maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Mungkin sama sekali kita telah mengetahui apa saja yang membatalkan ibadah puasa kita. Mungkin itu melalui buku yang kita baca, ataupun melalui ceramah agama, ataupun melalui tausiah dan sebagainya. Kita telah tahu mungkin apa saja hal yang membatalkan ibadah puasa. Akan tetapi pada kesempatan ini, sekedar untuk mengingat kembali dan mengulang-ulang kembali apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa, tentu mesti kita ketahui. Apalagi pada saat ini kita melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa yang telah kita lakukan sebulan penuh, insya Allah akan kita lakukan. Tentu kita ingin puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Puasa itu akan mengantarkan kita kepada derajat yang tinggi yang dinamakan dengan takwa. Kalau seandainya manusia itu sudah sampai kepada derajat takwa, maka Allah juga katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah hambanya yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau seandainya ingin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita maksimalkan ibadah puasa yang kita lakukan pada saat ini dengan memperhatikan apa saja yang membatalkan ibadah puasa kita. Maka hal yang pertama yang membatalkan ibadah puasa kita itu adalah makan dan minum yang disengaja. Makan dan minum yang disengaja, baik itu apapun makanannya. Itulah bedanya ibadah puasa dengan ibadah yang lain yang kita lakukan. Yang awalnya halal menjadi haram apabila kita lakukan di seharinya di bulan puasa. Contohnya adalah nasi halal, minum halal, roti misalnya halal. Akan tetapi di ketika kita makan, di ketika kita konsumsi di bulan Ramadan pada seharinya, maka itu menjadi haram untuk kita konsumsi. Itulah bedanya bulan puasa. Mengharamkan segala yang halal sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku dalam agama Islam. Jadi makan dan minum yang disengaja adalah hal pertama yang membatalkan ibadah puasa kita. Apapun bentuknya, asalkan sesuatu dimasukkan ke dalam mulut kita, lalu ditelan bak makan dan minum, batal puasanya. Kecuali tidak sengaja. Ini beda nih. Sesuatu mungkin yang kita makan, yang kita minum, akan tetapi mungkin manusia yang ada sifatnya lupa atau kilaf, lalu makan dan minum di sehari pada bulan Ramadan karena lupa, itu insya Allah diampuni dosa dan kesalahan kita. Berbeda dengan makan dan minum yang disengaja. Suatu keanehan mungkin banyak kita lihat, mungkin pada bulan Ramadan ini kita pergi ke pasar mungkin, ataupun ke tempat-tempat keramaian, ada saja orang yang sengaja makan dan minum di tempat keramaian. Itu kenapa?
itu otomatis mereka bukanlah orang yang beriman. Orang yang beriman tentu tahu dia mana yang mesti dia hindarkan di ketika bulan Ramadan, apalagi di siang harinya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi hal pertama yang membatalkan ibadah puasa itu adalah tak lain dan tak bukan makan dan minum dengan sengaja. Hal yang kedua yang dapat membatalkan ibadah puasa kita adalah melakukan hubungan suami istri di siang harinya. Ini penting untuk kita ketahui. Siapapun, asalkan mereka sudah suami istri, walaupun itu sudah halal setelah pernikahan menurut agama Islam, akan tetapi di ketika melakukannya di sehari di bulan Ramadan, maka puasanya yang dilakukannya itu batal dari segi agama. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, dan dihalalkan bagimu pada malam hari bulan berpuasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pula pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan serta minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malamnya. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Al-Baqarah ayat 187. Ini jelas kata Allah bahwasanya bercampur dengan istri kita, walaupun istri sendiri, akan tetapi apabila dilakukan di sehari, maka puasa yang dilakukan batal dari segi agama. Manusia memang diberikan nafsu. Dari kodratnya manusia, dari Nabi Adam alaihi salam diberikan nafsu. Akan tetapi nafsu itulah yang dikendalikan pada bulan Ramadan ini. Makanya puasa itu sebetulnya mengendalikan hawa nafsu, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Apapun itu yang disebabkan oleh nafsu harus kita tahan dalam melakukan ibadah puasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi oleh sebab itu sebetulnya apapun yang membatalkan puasa dalam pandang agama, termasuk berhubungan suami istri di sehari, mesti kita lakukan kalau seandainya kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya apa yang membatalkan puasa itu? Yaitu mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita yang disebut dengan mazi atau mani dengan sengaja. Ini membatalkan puasa. Dalam pandang agama enggak boleh seperti itu. Apalagi kita dalam melakukan ibadah puasa. Puasa yang kita lakukan di ketika itu kita kerjakan, maka secara otomatis puasa yang kita tunaikan batal dari segi agama. Selanjutnya, keduanya darah daripada wanita, baik itu yang disebut dengan haid ataupun nifas. Ini penting untuk kita ketahui. Apalagi kepada kaum hawa, apabila waktunya datang, haidnya datang, nifasnya datang di sehari di waktu ibadah puasa, maka secara otomatis menurut agama Islam puasanya batal
dari segi agama. Kaum muslimin, sahabat, tasyahud dimanapun Anda berada. Selanjutnya, yang dapat membatalkan ibadah puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Gimana kalau muntah itu tanpa sengaja? Maka ketika muntah itu tanpa sengaja, insya Allah puasa kita tetap sah dari segi agama. Tapi ketika muntah itu atau memuntahkan sesuatu yang kedua dari tubuh kita disengaja, maka puasa kita akan batal daripada apa yang telah ditentukan oleh agama. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu inspirasi bagi kita, suatu wawasan ilmu pengetahuan bahwasanya demi menjaga kelangsungan puasa kita, ibadah puasa kita supaya jangan batal, maka hindarilah hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kita ucapkan kepada